Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bersama dengan Ibu Imas akan belajar tentang tematik ya anak-anak. Ya, tapi sebelum kita memulai pelajaran, tak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan cara melakukan 5M. Apa sih itu 5M? Ya, 5M yaitu yang pertama, mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dibiasakan kalian kalau sehabis bepergian gitu atau hendak makan ya, kalian selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu M yang kedua, menggunakan masker ya. Jangan lupa ya, kalau misalkan ingin bepergian kemana-mana kalian harus menggunakan masker ya. Ingat slogannya, maskerku melindungiku, maskermu melindungiku ya. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Diusahakan ya kalian jangan terlalu berdekatan dengan, misalkan kan sekarang sudah mulai ada pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Kalian harus tetap ya mematuhi protokol kesehatannya, tentunya dengan cara menjaga jarak ya minimal 1 meter. Nah, M yang kedua yaitu adalah menjauhi kerumunan ya. Nah, kalian tidak perlu ya kalau misalkan pergi-pergi tidak ada keperluan yang sekiranya penting, kalian tidak usah bepergian ya, karena nanti akan menimbulkan kerumunan ya. Dan yang terakhir, M yang terakhir yaitu membatasi mobilitas ya anak-anak itu ya. Ingat ya, selalu protokol kesehatannya untuk pencegahan COVID-19. Dan kita juga berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga dimudahkan dalam belajarnya hari ini ya. Mari anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Kita membaca doanya di dalam hati saja ya, nanti akan Ibu pimpin dari sini. Baiklah anak-anak, mari kita membaca doa dengan menundukkan kepala. Membaca doa dimulai. Ya, selesai membaca doanya. Alhamdulillah ya, semoga pembelajaran hari ini dapat kita serap ya dan diterima oleh kita semua. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu tematik ya. Ada 3 materi. Yang pertama itu PKN ya, kemudian bahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu IPA. PKN-nya tentang apa ya? PKN-nya itu tentang kewajiban dan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Yang kedua, bahasa Indonesia tentang menyusun daftar pertanyaan wawancara, dan yang ketiga yaitu IPA tentang mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Baiklah anak-anak ya, materi yang berikutnya yaitu kita langsung saja ya ke materi yang pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban. Nah, tentunya sebelum mulai ke pelajaran ya, Ibu pengen tanya dulu nih ya, materi yang kemarin kalian sudah pelajari yaitu tentang hak dan kewajiban. Tentunya kan kalian sudah pada mengerti ya tentang hak dan kewajiban, pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, apa sih itu pengertian hak? Ada yang tahu pengertian hak?
Iya, pinter. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ya, itu namanya hak. Nah, Ibu coba ya, pengen tahu nih, ya hak kalian. Ada yang bisa menyebutkan nggak nih hak kalian sebagai pelajar di sekolah? Apa saja di antaranya? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, pinter ya. Hak kalian selama di sekolah yaitu misalkan bertanya kepada guru, ya itu. Terus kemudian mendapatkan fasilitas dari sekolah, yaitu hak kalian sebagai pelajar di sekolah. Dan kewajiban kalian apa sih? Ya, kewajiban kalian yaitu mematuhi peraturan yang ada di sekolah tentunya ya, misalkan menggunakan seragam, kemudian menggunakan sepatu ya, itu. Terus datang dan pulang tepat waktu ya, itu kewajiban kalian sebagai seorang pelajar ya yang di sekolah. Nah, berbicara tentang kewajiban, apa sih itu kewajiban? Ya, di sini bisa kita lihat ya, kewajiban yaitu kewajiban sebagai masyarakat. Ya, kewajiban yaitu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh individu untuk kepentingan bersama. Ya, itu pengertian dari kewajiban. Nah, kewajibannya apa sih ya? Kewajiban sebagai warga masyarakat ya tentunya yaitu dengan kewajiban ya adalah tadi segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh kewajiban dalam masyarakat ya yaitu yang pertama membayar pajak ya. Nih contohnya, Ibu kasih contoh. Nah, ini ya ada loket bayar pajak dan ada kasirnya, itu cara untuk membayar pajak. Kemudian, nah pajak ini ya sangat bermanfaat bagi pembangunan negara ya. Pajak yang kita bayarkan ini akan digunakan untuk membangun jalan ya, kemudian jembatan, kemudian juga gedung ya, sekolah, rumah sakit dan yang lain-lain ya. Nah, apa sih Bu tadi ya manfaatnya itu. Nah, kemudian coba kalian lihat ya. Nah, di sini ya kalian nih tidak perlu lagi ya. Ini di sini ada anak sekolah ya yang sedang menyeberang ya, untuk nyampe ke sekolah itu dia menyeberang menggunakan jembatan yang sudah sekiranya tidak layak ya untuk dipakai, ini membahayakan bagi anak-anak ya, bagi semua warga masyarakat ya. Dan kita harusnya bersyukur ya, di kita itu tidak ada ya, insya Allah tidak ada jembatan yang seperti ini ya, karena masyarakatnya semuanya taat membayar pajak ya itu. Jadi alhamdulillah tidak ada seperti yang tadi Ibu tampilkan ya, orang sedang menyeberang, anak sekolah ya sedang menyeberang sungai ya lewat jembatan yang sangat reot. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjaga ketertiban lingkungan ya. Nah, ini hikmahnya ya, menjaga ketertiban lingkungan. Nah, ini menjaga ketertiban lingkungan ya. Nah, hikmahnya yaitu terjalin kerjasama antar warga ya. Hikmah dari ketertiban lingkungan yaitu terjalin kerjasama antar warga. Dan yang kedua yaitu lingkungan bebas dari kriminalitas ya. Dan yang ketiga, masyarakatnya merasa aman dan nyaman karena ya itu ya dengan cara misalkan melakukan jaga malam ya atau ngeronda ya itu.
Nah, yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Apa sih hikmahnya menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama yaitu terhindar dari penyakit, ya. Nih contoh gambarnya ya, tuh ini ya. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk juga, ya. Yang ketiga, bebas dari polusi. Kemudian yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu ya hikmah dari menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada wawancara. Ya, apa sih itu wawancara? Ya, kemudian menyusun daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, itu hendaknya menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Tadi apa sih Bu wawancara itu, Bu? Wawancara adalah, ada yang tahu? Ya, ya pintar ya. Wawancara itu biasanya tanya jawab ya, antara pewawancara dengan narasumber ya. Terus, nah ini, nah tadi sebelum melakukan wawancara hendaknya menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah di sini ada petunjuk penyusunan daftar pertanyaan wawancara. Ada 5 ya. Apa saja sih itu? Ya, yang pertama yaitu disusun berdasarkan tujuan wawancara. Kemudian yang kedua, satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Ya, yang ketiga, kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas. Ya, yang keempat, pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dan yang kelima yaitu daftar pertanyaan dibicarakan dulu dengan orang yang lebih mengerti. Itu petunjuk dari penyusunan daftar pertanyaan wawancara. Nah, di sini dalam membuat pertanyaan kalian harus memperhatikan ya 5W1H-nya. Apa sih 5W1H itu? Ya, 5W1H itu meliputi yang pertama, W yang pertama yaitu what ya. Apa sih itu what? Ya, what itu adalah apa. Ya, Indonesianya itu apa. Nah, kata apa digunakan untuk menanyakan benda ya, keadaan atau perbuatan ya. Dan W yang kedua yaitu who. Who itu dalam bahasa Indonesianya artinya siapa ya. Nah, siapa yang digunakan untuk menanyakan orang atau pelakunya ya. Dan W yang ketiga yaitu why ya. Why itu apa Indonesianya? Ya, why itu artinya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa ya. Dan yang keempat yaitu where ya. Where itu artinya dalam bahasa Indonesia yaitu di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa itu berlangsung ya. Dan yang kelima yaitu when. When itu dalam bahasa Indonesianya adalah kapan ya. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Dan yang keenam yaitu how ya. How itu bahasa Indonesianya adalah bagaimana ya. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Itu ya 5W1H. Nah, kita harus menentukan tema wawancara ya. Caranya dengan menentukan informasi apa yang ingin didapatkan. Nah, tujuannya agar pertanyaan yang ditanyakan itu bisa menjawab informasi tersebut ya. Nah, di sini ada Ibu, ada ini nih contoh daftar pertanyaan ya. Nah, ini contohnya tema usaha kerajinan Cindramata ya. Yang pertama nih pertanyaannya, ingat ya, kalian harus perhatikan
ya 5W1H-nya jika ingin membuat suatu pertanyaan untuk melakukan wawancara ya. Ini ada contohnya. Temanya usaha kerajinan cenderamata. Yang pertama, apa saja karya seni yang dihasilkan daerah kita? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Nanti bisa dijawab nih oleh narasumber kita, ya. Nah, yang kedua, berapa jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan Bapak? Ya, itu misalkan narasumbernya menjawab, oh sangat banyak sekali gitu ya, entah itu berapa ratus orang atau berapa puluh orang. Nah, itu. Dan yang ketiga, mengapa Bapak memilih cenderamata dengan bentuk seperti ini? Nah, alasannya ya, kenapa nih Bapak ini memilih cenderamata dengan bentuknya seperti ini? Mungkin karena dia menyukai barang tersebut ya, sehingga membuatnya seperti apa yang hobinya Bapak tersebut ya, itu. Dan yang keempat yaitu kapan Bapak memulai usaha ini ya. Nah, kira-kiranya kapan? Ini berarti kapan tuh menanyakan tentang ya waktu ya. Dan yang kelima pertanyaannya yaitu di mana bahan baku kerajinan ini didapatkan ya, itu. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan usaha Bapak selama pandemi corona ya. Itu ya, ini Ibu cuman memberikan contoh ya, daftar pertanyaan dengan temanya seperti ini. Nah, nanti kalian ya bisa nih membuat daftar pertanyaan, terserah kalian mau temanya apa ya, itu. Nah, kita lanjut ke pelajaran IPA ya. Apa sih itu bunyi ya? Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil perambatan dari energi ya, itu. Nah, bunyi ya bisa merambat melalui 3 jenis media. Apa saja itu medianya, bendanya ya? Yaitu yang pertama benda padat ya, kemudian benda cair dan benda gas. Ya. Kita lihat. Nah, di sini bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya ya, suara merambat melalui benang kasur ya. Nah, ini benang kasur ini termasuk benda padat ya. Nanti kalian bisa tuh dibuktikan ya dengan cara membuat telepon-teleponan ya, dari bisa itu dari kaleng bekas ya, kaleng bekas susu gitu, atau misalkan dari botol plastik dan dikasih benang kasur ya. Nah, nanti kalian bisa tuh dilihat, diidentifikasi ya bagaimana sih bunyinya ya, itu. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Ya, dan di sini ada contohnya. Contohnya itu suara merambat melalui air di dalam tong. Ya. Nah, di sini air termasuk dalam benda cair. Nanti kalian nih mau dibuktikan, tadi pelajaran hari ini coba kira-kira gimana ya kalau misalkan kalian disediakan tempat, misalkan ember, kemudian sediakan juga corong ya, kemudian kalian dekatkan ke telinga kalian, terus ember tersebut ya tentunya sudah diberi air ya. Nah, kalian nanti tepuk-tepukan si ember tersebut ya. Nah, bagaimana bunyinya ya di situ. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda padat ya. Contohnya yaitu sudah ya ini ya. Ya, mohon maaf ya. Nah, di sini berikutnya yaitu bunyi merambat melalui benda gas. Ya, nah contohnya suara merambat melalui udara. Ya, kemudian juga udara itu termasuknya benda gas. Nah, itu ya macam-macam dari
apa ya ini nih ya, bunyi ya, merambat melalui tiga jenis media ya. Nah, sampai di sini anak-anak barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa menghubungi guru kelas masing-masing ya. Nah, nanti tugas hari ini ya, kalian membuat daftar pertanyaan ya, terserah ya, kalian bebas temanya tentang apa ya. Nanti bisa kalian dikerjakan di Google Classroom ya, atau bisa misalkan Bu saya kurang paham ya dengan pelajaran hari ini, nanti bisa kita lakukan sharing ya dengan guru kelasnya ya. Mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini cukup ya, semoga bermanfaat semua ya bagi kalian. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.